Martin Paes telah memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pertandingan yang akan dimainkan di kandang lawan ini sangat dinantikan oleh skuad Garuda. Paes, kiper andalan Indonesia, telah menunjukkan performa gemilang dengan hanya kebobolan sekali dalam dua laga terakhir melawan Arab Saudi dan Australia pada September lalu. Penyelamatan penalti yang dilakukannya di laga kontra Arab Saudi juga menjadi bukti ketangguhannya. Namun, cedera pergelangan tangan yang dialaminya sempat mengkhawatirkan. FC Dallas, klubnya saat ini, telah mengonfirmasi bahwa cedera tersebut minor dan Paes telah kembali berlatih. Dalam unggahan Instagram story eksklusifnya, Paes terlihat sedang bersantai di pinggir kolam renang sambil memulihkan diri. Penambahan pemain naturalisasi seperti Maes Hilgers dan Eliano Reijnders juga memberikan kepercayaan diri ekstra bagi Timnas Indonesia. Diharapkan, kombinasi pemain ini mampu meraih kemenangan melawan Bahrain dan Cina. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 2 poin, sementara Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Cina di posisi ke-6 tanpa poin. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024 akan sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di kualifikasi dan ranking FIFA. Media Cina telah melancarkan tuduhan yang kontroversial terhadap Timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Cina mengancam bahwa jika Maes Hilgers dan Eliano Reijnders turun dalam pertandingan melawan Cina, Federasi Sepak Bola Cina akan mengajukan protes kepada AFC. Tuduhan ini berdasarkan klaim bahwa proses naturalisasi keduanya tidak sesuai dengan prosedur hukum Indonesia. Namun, dalam fakta yang terungkap, proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders telah dilakukan dengan ketat mengikuti semua prosedur yang diperlukan. Keduanya mengikuti rapat dengan Komisi 3 dan ex-DPR RI, serta mendapatkan keputusan Presiden dari Presiden Joko Widodo. Proses pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan harapannya untuk hasil positif dari Timnas Indonesia dalam laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23 WIB, dan melawan Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski dihadapkan pada kontroversi ini, Timnas Indonesia tetap fokus untuk meraih hasil terbaik dan mengumpulkan poin yang dibutuhkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina mulai panik menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia. Mereka menyoroti dua pemain naturalisasi baru, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, yang menjadi perhatian jelang pertandingan ini. Cina akan menghadapi Timnas Indonesia di Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Menurut media Cina, Sohu, Hilgers dan Reijnders harus diwaspadai karena mereka bermain di Eredivisie, Liga Top Belanda. Hilgers, yang menjadi bek andalan Twente, bahkan baru saja menahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, sebelumnya mengejutkan dunia dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di pertandingan awal kualifikasi. Kini, dengan tambahan Hilgers dan Reijnders, kekuatan skuad Garuda dinilai meningkat 2 kali lipat. Pertandingan Cina melawan Indonesia diprediksi akan berjalan ketat. Media Cina memperkirakan laga pada 15 Oktober mendatang akan menjadi pertarungan yang sengit. Kiper FC Dallas, Martin Paes, punya kebiasaan baru saat bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebelum memulai sesi latihan, Paes selalu menemui pelatih Shin Tae-yong terlebih dahulu di kamar hotelnya. Kami mengobrol dengan baik, tentu saja dengan para penerjemah, tetapi kami menetapkan standar yang jelas untuk latihan dan pertandingan, ujar Paes seperti dilansir dari laman resmi FC Dallas. Paes akan memperkuat Timnas Indonesia dalam dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Pemain berusia 26 tahun itu merasa sangat senang menjadi bagian dari skuad Garuda, dan merasakan sambutan hangat dari rekan-rekannya. Paes mengakui pentingnya membangun kedekatan dengan tim karena dalam waktu dekat mereka akan menghadapi pertandingan besar. Saat ini, tim Merah Putih berada di posisi keempat grup C dengan koleksi 2 poin, hasil dari 2 kali imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, memanggil 2 pemain cedera untuk skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan menghadapi Australia pada 10 Oktober dan Timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang.
Salah satu pemain yang dipanggil adalah kapten tim, Wu Lei, meski sedang dalam masa pemulihan usai mengalami cedera tulang rusuk saat bermain untuk Shanghai Port. Wu Lei, pencetak gol terbanyak di Liga Super Cina, saat ini kesulitan bernapas dan masih merasakan sakit di area yang cedera. Selain Wu Lei, pemain naturalisasi, Alan, juga dipanggil meski absen dalam pertandingan Liga terakhir akibat cedera paha. Kehadiran dua pemain yang sedang cedera ini memicu kekhawatiran, namun pelatih Branko Ivankovic tampaknya masih berharap keduanya dapat pulih tepat waktu untuk membantu Cina mengamankan poin pertama mereka setelah dua kekalahan awal dari Jepang dan Arab Saudi. Cina saat ini berada di posisi sulit di grup C, dan laga melawan Australia serta Indonesia akan sangat krusial untuk menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar terbaru datang dari media Cina yang mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap kemajuan pesat timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Maes Hilgers dan Eliano Reijers membuat media Cina mendesak agar Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, segera mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan mereka. Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers dan Reijers, yang akan segera menjalani sumpah WNI, berpotensi memperkuat skuad Garuda di laga tersebut. Kehadiran mereka membuat PSSI menjadi sorotan, terutama oleh media Cina, Sohu, yang memuji efisiensi PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan. Sohu bahkan menyoroti penampilan Hilgers saat membantu FC Twente menahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Bek tangguh berusia 23 tahun itu dinilai tampil impresif dan memberikan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, media Cina mulai mendesak CFA agar segera menaturalisasi pemain bintang Ajax, Kian Fitzjim. Meskipun telah tampil apik bersama Ajax, proses naturalisasi kian tampaknya masih terhambat. Dengan langkah cepat PSSI dalam menambah kekuatan lewat pemain naturalisasi, persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi semakin ketat. Cina kini dihadapkan pada tantangan besar menghadapi timnas Indonesia yang semakin solid. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara mengenai polemik pemain naturalisasi di skuad Garuda. Menurutnya, kehadiran pemain-pemain naturalisasi membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat kontribusi para pemain naturalisasi. Bahkan, berkat hasil tersebut, peringkat FIFA Indonesia naik hingga 4 tingkat. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi, kita bisa berada di posisi ini sekarang. Kalau peringkat FIFA kita terus naik, sepak bola Indonesia akan semakin kuat dan tidak mudah runtuh seperti sebelumnya. Shin juga membantah anggapan bahwa pemain naturalisasi menghambat pemain lokal. Ia mengajak masyarakat untuk melihat dampak besar yang diberikan oleh para pemain ini, termasuk memperkuat tim dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong juga memastikan bahwa pemain lokal dari Liga 1 tetap memiliki kesempatan besar untuk memperkuat tim nasional, selama mereka konsisten menunjukkan performa terbaik. Dengan sinergi pemain naturalisasi dan talenta lokal, Shin optimis Indonesia bisa terus memperkuat posisinya di kancah sepak bola dunia. Shin Tae-yong berharap dukungan penuh dari masyarakat, dan meminta untuk melihat potensi besar yang sedang dibangun bersama timnas Indonesia. Jelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Bahrain Dragan Talajik mulai memanaskan suasana menjelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Talajik menegaskan bahwa timnya punya hasil yang lebih baik dibandingkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia, yang tampil gemilang dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan menahan Australia tanpa gol, akan menghadapi tantangan baru saat bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Meskipun Indonesia datang sebagai underdog, performa impresif di dua laga awal membuat skuad Merah Putih, di bawah asuhan Shin Tae-yong, menjadi ancaman serius.